Persilahkan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina biyawmina hadha illa yawmil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina liyawmina hada ila yaumil akhirah. Tampaknya kalau pikir kalau gak oleh muni dhisik niku apik nopo di kampanye. Ngapunten nggih Pak Lurah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kados wau pun diparingi semerap kali Bu Erwi mangke wonten door prize. Nek jawab salam sing paling get door prize oleh akeh. Nah, iya. Terus wau iku sing dinteni. Lah sing dinteni door prize mboten kula. Jadi Bu RW ngendikan nanti di akhir ada door prize. Niku sing dinteni. Nah, berarti kula tak mudhun mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu ganjil dan selalu senang dengan barang yang ganjil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ingkang kawula hormati, tansah kawula taati para alim ulama, para sesepuh, bini sepuh, wabil khusus tadi ingkang sampun disebut semuanya, Pak Lurah, Ibu Lurahnya sudah almarhumah. Tapi dan kita terus kata janda Pak Lurah. Mangke saged dipilih Pak Lurah. Kersane Mas Ro, kula mboten ada ibu, kula kaget. Kok gak ada ibu piye maksudnya? Nggih. Niki intermezzo. Para ustaz, ustazah dan ini gak disebut kula gak dijak mulih. Ingkang kawula hormati ibu-ibu, bapak ibu, seluruh hadirin pengajian PKK Desa PP Legi yang alhamdulillah pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sehat santen nggih gak iso tutuk kene. Minimal sehat zahiran wa batinan. Allahumma amin. Tapi sikil kula rada linu-linu ning mboten napa-napa. Linu niku mboten sakit. Nggih. Nek pun enten sing sambatan dukuri gak mari-mari sambutan kok jek suwe-suwe. Kok gak uman door prize kadung disiapno. Kan nggih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad
Semoga senantiasa terlimpah keriban junjungan kita Nabi Allah untuk keluarga kulolan panjenengan, putra putri kulolan panjenengan, wabil khusus keluarga Pak Lurah. Amin. Unta kulolan gampang ndongakno wong sing apik niku insyaallah kulolan panjenengan nggih digampangno nang Gusti Allah. Wong niku nek gampang seneng ndongakno wong apik niku insyaallah uripe nggih apik. Tapi suwalike nek senengane ngilokno wong naudzubillah min syarri dzalik. Mungkin balike yo. Nah, berkaitan dengan jadi nek boten ditulis niku nggih totok ndi-ndi ngoten niku aku. Mungkin akhirnya tujuannya paling boten hasil. Saya tahun 2018 jenengan semerap nggih pirsa. Tahun 2018 tiba-tiba ada bom di Surabaya yang mengejutkan semuanya, dan kula secara pribadi maupun secara jamaah dan jamiah merasa tidak punya kepentingan dalam tanda kutip ngaten Pak Lurah untuk ikut nangani ngaten cara kasare nggih nang. Tapi ternyata 2 minggu setelah peristiwa itu Dalem dihubungi oleh timnya ibu waktu itu, ibu wali kota. Saya diminta ibu untuk ketemu dengan korban pelaku, anak korban pelaku. Nah, waktu itu kan berarti menjadi tahanan negara, nggih Pak Lurah. Singkat cerita, makin cerita diwowo Pak Lurah. Gitu. Cuman singkat mawon, nek pengen cerita nggih enten rutin dan kira-kira begitu kaitannya dengan healing dalam keluarga. Singkat cerita, Dalem kemudian memahami bahwa kenapa ada pelaku bom teroris saat itu yang Dalem simpulkan sementara dari putra-putri mereka yang ditinggal. Jadi niki anak korban teroris. Tasik TK Bu, paling kecil TK, yang paling besar SMP kelas 2. Dari 3 keluarga yang ada 7 anak. Dalem dampingi mereka. Karena selama 2 minggu setelah peristiwa itu dia tidak bisa berkomunikasi dengan siapapun. Bukan tidak bisa, tidak mau. Tepatnya tidak mau. Tidak mau berkomunikasi dengan siapapun. Ketika kemudian ada orang datang, selalu ketika ditanya jawabannya hanya satu, gak tahu. Dengan bahunya dinaikkan, tidak tahu. Dalem juga tidak tahu kenapa Bu Risma saat itu harus memanggil Viko gitu. Nah, singkat cerita, saya garis bawahi bahwa persoalan yang paling mendasar Pak Lurah, orang itu bisa melakukan sesuatu yang tidak mendasar, sesuatu yang di luar akal kita. Ngebom niku lagi pun di luar akal. Gitu. Utatane apik-apik. Polresta Surabaya dibom, gereja dibom. Kula waktu niku nggih mboten semerap. Saat itu saya perjalanan ke Ngawi. Alhamdulillah ada salah satu keluarga nggih sama-sama majelis taklim ngenten Pak Lurah, karena beliau merasa sudah sepuh, kemudian tidak bisa memanfaatkan lahan beliau, sehingga kemudian beliau memberikan tanah kepada Viko untuk ya diberikan tante mawon, karena saya merasa saya meskipun belum ini ya, tetapi milik harta suami dari orang tuanya di Magetan saja kita nggak bisa memproduktifkan, dikasih lagi di Ngawi nggak mungkin, akhirnya Dalem wakafkan ke Fatayat Ngawi. Saya perjalanan ke sana, kemudian ada informasi bom itu. Informasi dari adik-adik kecil yang ditinggal ini, itu alasan yang paling mendasar adalah ketika kita belum mampu mengenali Rob kita. Kita belum mampu mengenali Allah Tuhan kita. Niki sing rawuh muslim sedanten? Muslim ya. Kalau misalnya ada yang tidak muslim ya berarti Tuhan kita. Dulu biasa, saya juga punya teman yang beragama beda, artinya non-muslim. Kalau kita, apapun agama kita,
terutama sekarang kita muslim. Alhamdulillah kita menjadi muslim muslimah. Niku bagaimana kita mengenali Allah dengan sesungguhnya. Maka ngaji niku menjadi penting. Tapi ngajine sing saestu wow terus Pak Lurah. Lo ngajine nang ndi bendilan ngaji lah kok si ono anake kena narkoba. Karena apa? Karena rasa syukur kita atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita kadang-kadang masih belum maksimal. Nggih napa mboten? Jenengan mau rawuh dugi griya ten mriki niate napa? Ngaos nggih. Alhamdulillah. Mumpun asal berkat napa dereng? Sampun lho ana sing dereng. Malah ana sing muni kula niki dereng sarapan. Napa? Nggih. Ngoten Pak Lurah. Tibane arep 16 juta wi. Medeni ngono nggih. Tapi kalau kemudian semua itu kita dasarkan bahwa kita niatnya ngaji niku penting, maka apa yang kemudian kita dapatkan dari ngaji itu yang harus kita lakukan. Tak niki kula tangleti, jenengan dibelanjani bapak pinten 1 bulan. Rahasia dapur, mboten enten sing manding aku Pak Lurah. Sak dompet lagi isine pinten ngaten ataupun kula mboten tanggal jumlahnya nominalnya wulan wingi kali wulan sakniki sami napa mboten saat ini dilakukan enten sing sami pencerahan hati untuk warga masyarakat enten sing mboten sami desa PP Legi enten sing tambah kathah napa tambah sekedhik diberikan oleh tambah kathah nggih. Nek tambah kathah ngoten jenengan maring senyum pada suami langkung kathah napa langkung sekedhik? Kathah nggih. Kathahe tapi rada ya apa yang diberikan pencerahan hati ini bermanfaat untuk warga masyarakat. Nek misale ketepaan kok sakniki luwih titik. Jenengan nggih saged paring senyum ten ngene Bapak sami kalau nek pas dikai kathah semua warga masyarakat di tempat-tempat yang lain. Kira-kira sing jawab nggih niki kok mboten tapi mantep ngonten Pak Lurah. Dalam memaknai ketika kemudian panjenengan semua kemarin menyampaikan bahwa bagaimana kemudian momentum hijrah ini makna hijriyah ini kita pindah derek Rasulullah ada hijrah. Bagaimana kemudian kita bisa merubah pada harmoni keluarga. Pun, bahwa yang pertama pertanyaannya jenengan diparingi yatro pinten, mau kan? Pun gak usah dijawab, nggih. Pokoknya sak dompet, nggih. Hari ini dengan hari kemarin dompetnya lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih banyak. Nek kira-kira luwe titik kepada anak kita. Nek pas wonten akeh kali pas boten wonten podo napa mboten? Nah ini introspeksi kita itu. Kalau kemudian kita mendapatkan ketepatan, Allah memberikan rezeki yang banyak kepada kita, banyak ataupun sedikit dalam nominal, itu kemudian rasa menerima kita itu sama, insya Allah. Gambar bung Ustazah, waktu itu kita mengenalinya dan kita ini gambar tahu, nih, karena besok kalau aku besar, aku akan ngebom bunuh diri. Coba bayangin jangan. Niki lari TK, pas TK dia sudah punya dalam otaknya besi kita dalam mungkin awalnya kenapa saya harus masuk sampai seperti ini gitu di lingkungan yang seperti ini. Tetapi ada Bapak Dekan Arifin kalau di rumah saya punya suami gitu ya. Nah. Jadi perubahan kita, perpindahan kita, kalau kemudian kita mendapat sesuatu yang banyak dan sedikit, itu rasanya sama, maka pada saat itulah sesungguhnya kita sudah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan pertama tentang ekonomi, ya. Yang kedua, pertanyaannya tentang anak. Ada yang punya putra yang pernah ranking 1, Bu? Iya. Wonten nggih? Banyak yang punya ranking 5, 10 besar,
Tanya, ada nggak yang ranking 1 dari belakang? Ada nih, ada. Jadi ada pengumuman ranking 138 dari 138 siswa. Mati, alhamdulillah. Ketika jenengan pernah dan jenengan merasakan punya putra 3 atau 5 atau 10 pinter. Ketika jenengan punya putra yang satu mendapat ranking 1, yang satu mendapat ranking 138 dari 138 siswa, rasanya podo napa mboten? Ayo tak takoki. Podo napa mboten? Beda. Nek anake oleh nomor 1 sama nek sanjung luar biasa, sing oleh 138 sama gepu, iya napa mboten? Nggih, cuman beda. Nek gepu mboten Bu, tapi beda, oke. Minimal atine wonten kecewa. Nggih. Rodok kecewa, rodok isin nang koncoe. Lha sing diisini lho terus sinten? Nek kabeh njaluk nomor 1, sing jan nomor 138 sapa? Nggih. Itulah kenapa kemudian ayat Allah dalam Al-Quran likaila tafrah wala tai'as. Apapun yang kita dapatkan itu supaya satu, kalau kita mendapatkan lebih supaya kita tidak sombong, dan kalau kemudian kita tidak mendapatkan itu kita tidak menjadi tai'as, tidak menjadi orang yang putus asa. Lah tiyang sing nyuwun sewu dalem mau matur yang tadi teroris itu sing kathah dari sekian anak 3 keluarga ya, 7 anak dari 3 keluarga itu, kalau saya boleh menyimpulkan mereka adalah keluarga yang putus asa. Na'udzubillah min syarri dzalik. Nopo kok putus asa? Wong teroris kok putus asa? Nggih, karena dia merasa tidak mendapatkan kesempatan. Karena dia tidak mendapatkan kesempatan, kemudian dia melakukan dengan memberikan makna-makna dalam pikiran yang dalam tanda kutip negatif. Dia bilang bahwa pemerintah ini togut. Nopo pemerintah togut itu? Dia pemerintah itu salah kabeh. Lha nek pemerintah salah kabeh ya gak ono wong iso kelambian ayu-ayu ngeten nggih kan? Meski misalnya ia ada yang salah, minimal ada satu di antara sekian yang soleh. Bahkan Imam Syafi'i menyampaikan, kalaupun pemerintahan itu kita masih tetap wajib patuh. Kenapa? Niko, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Karena kula lan panjenengan ini diminta ngapunten ini, padekan saya lewat. Oke, monggo. Dan ini sponsornya, pangapunten nyuwun damel pangestu. Oke, berlanjutkan. Jadi yang paling penting itu adalah sesungguhnya kalau dalam negara ini itu berangkatnya dari keluarga. Makanya pertanyaannya 2. Yang pertama tentang ekonomi. Nek jenengan diwehi duit